orang-orang dari kalangan luar Islam ini kan Kristen dan terutama orang Wahyudi itu ya Bang Arom ya. Mereka kan mengakui Allah itu Allah. Tapi mereka nggak mau ngakuin Nabi karena satu itu di luar dari bangsanya mereka. Yang kedua ya pokoknya dari penggembala kambing lah semua segala macam. Aku nanya yang paling krusial aja, yang singkat yang Bang Arom bisa sampaikan. Jadi aku dapat pelajaran gitu. Aku dapat pelajaran dari sini. Gimana? Jadi gini, setauku Wahyudi itu kan masih menunggu Mesias sampai sekarang yang dijanjikan. Jadi dia nggak akan percaya sama siapapun sebelum Mesiasnya datang. Kemute. Dari kalangan mereka sendiri, Bang. Mesiasnya itu dari kalangan mereka sendiri. Betul, dari keturunan mereka sendiri. Jadi nggak mungkin akan percaya dengan siapapun sebelum yang dijanjikan itu datang. Setauku begitu kalau mereka. Karena memang menurut mereka belum datang. Padahal kan Yesus atau Isa itu kan udah datang gitu loh. Tapi mereka nggak percaya itu karena menyamakan diri dengan Tuhan kan mereka nganggapnya gitu. Oke. Setauku gitu sih. Pemahaman mereka begitu. Iya. Tuh ada yang nanya, aku bukan mualaf. Banyak yang nanya aku mualaf. Aku bukan mualaf. Nyanyi aja Mbak Sarah. Ada lagu nggak kau? Nyanyi aja yuk. Aku nggak bisa nyanyi. Balonku ada 5 don. Gua mau buat acara sama Jai. Iya, bulan puasa yuk, bulan puasa. Iya. Gua mau buat acara sama Jai bulan puasa. JJSA. Jalan-jalan Sarah Arom. Jimen Sarah dan Arom. Keren ya? Jimen, mana Jimen? Undang Jimen coba. Jimen tidur jam segini. Masa sih? Oh iya dia banyak tugas ya Pak. Dia kalau live semalaman sih dia. Banyak kuliah. Betul. Kuliah Bang. Bang Arom nyanyi lah. Aku dengar. Bentar ya, aku ambil laptop dulu. Ya aku mute. Masih ada 40 menit lah buat live ya. Karena saya mau kerja, habis itu mau Jumatan. Penuh hati doain aku Bang Arom. Ini Jumat terakhir di Syakban. Kafe sendiri. Karena ini Jumat terakhir di bulan Syakban. Terus berapa hari? 5 hari lagi udah Ramadan. Ya betul. Betul. Tanggal 18 ya. Kalau jadi. Tapi kan nunggu sidang itu kan. Sidang isbat. Yang mau nyari room diskusi jangan di sini. Di sini nggak diskusi di sini. Saya belum mau diskusi. Bang Arom belum mau diskusi. Ngaji apa? Ngaji tapi nggak usah buka Al-Quran ya. Saya belum wudhu soalnya. Ngaji yang mana? Ngaji ya kita ya. Mbak Sarah izin. Boleh kan ngaji Mbak Sarah ya? Tapi yang penting nggak buka Al-Quran kan? Ada dari laptop. Boleh. Karena megang Al-Quran kan harus wudhu. Kata guruku begitu. Megang Al-Quran itu harus wudhu dia. Sebentar ya. Terjemahan, ngapain terjemahan?
Jangan terjemahan. Nah, kita buka ya. HP. Ya dari HP juga bu. Jadi kerjaannya tiap hari kayak gitu Mbak Sarah. Kerjaan tiap harinya di kafe. Iya, kerjaannya gitu. Kerjaannya Di gitu. kafe. Beh. Ngeri. Anak tongkrongan ini. Sambil nungguin anakku sekolah pulang. Ya ngapain Terus kalau sekolah nggak di di mana? sini? Sekolah di mana? Sini di sekolah Saudi. Sekolah Saudi. Saudi. Apa itu? Apa itu? Sekolah internasional provide by Saudi, kedutaan, sekolahnya kedutaan Saudi Arabia. Wow. Amazing. Amazing, biasa aja bang. Karena dia bahasanya kan nggak bahasa itu ya, jadi ya udah. Gini ya teman-teman di bawah, nanti kita buka komal, tapi buka komalnya untuk ngaji aja. Jadi selama bulan puasa kita harus hatabin 1 Al-Quran, mengaji gitu. Jadi kita namanya apa? Tadarusan ya, tadarusan. Tadarus membaca belajar, adrus asal katanya dari durus, pelajaran, mengambil pelajaran dari Quran. Silakan Bang Arom, lanjut. Baca yang mana nih? Kita baca apa nih? Mau nyanyi apa mau ngaji? Dua-duanya. Dua-duanya alif lam mim aja ya, alif lam mim aja. Al-Baqarah itu kalau nggak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Mana lagi? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. In kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirahum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adabun adim.
adalah Sadaqallahul Azim. Yang mana? Dua tahun saya pelajarin itu. 2 tahun baca itu terus. Aku pengen Cuman nangis. artinya enggak. Oh my God. Wah, luar biasa ini Bang Dosen saya Arom. lebih bagus. Dosen saya lebih bagus ngajinya. Dosen apa? Teologi? Dosen teologi Bang? Islamologi. Oh. Saya dekat sama beliau. Jadi dia itu punya 4 Al-Quran untuk pembahasan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nggak dibahas artinya. Hmm. Banyaknya yang bilang kemarinnya Karyana kan tantrum dia. Oh ya, kan Bapak kan satu meja waktu itu. Pendeta Arom, Pendeta Rahmat, Bu Karyana. Satu meja itu loh teman-teman. Jadi waktu debat offline tuh satu meja, aku moderatornya. Aku di tengah-tengah. Terus gimana Bang? Kenapa bisa tantrum dia? Apa ya? Nggak tahu dah karena kecewa mungkin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang nelpon Bang Erik tadi. si Itu udah rungkat itu sekarang itu. si Sal. Sal Pasar Ibu. Tahu dah Mana, nomor saya mana dari alamatmu? Aku mengirim soundcard ini. Biar agak. siapa. Biar apa? Ya Bang Erik, jangan di live Bang Erik, mohon maaf. DM aja. Hal-hal seperti ini kan- Udah semalam itu. Cuman dia nggak DM loh. Iya nih nomor handphone Alamatnya. nih, Bang Arom nih ya. Aku samperin ntar nih. Nomor saya itu ada di Kian Santang, ada di Bang Handi, ada di siapa namanya Bang Faruk. Ya ngapain Banyak, minta sama mereka? Ngapain minta sama mereka? Bukan nggak bisa. Cuman kan nggak etis kayaknya. Bang Ardiansa naikin. Bang Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seru rungkat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lanjut. Di mana tadi tempat Bang Dian ya? Tempat Bang Dian ya? Sama Bang Dian Pertama di komalnya siapa tadi? Titisan ya. Titisan. Ditombak sama Oten. Gara-gara Otennya ngomong bahwasanya Yesus berbahasa Yunani. Tapi memang sekarang ini Bang Erik, kalau nggak pakai akun kayak Kian Santang itu, rungkatnya cepet Bang Erik. Makanya saya agak ngeri nih. Punya saya itu sampai tanggal 16 yang satunya. Yang ini kalau rungkat lagi selesai, saya nggak bisa live. Aku kirimin nggak apa-apa kalau mau. Aku kasih. Apa? Akun. Aku nanti nggak ada aku. Ada Bang Arom. Pakai cara apa sih Bang Ardi? Gimana Bang Arom? Gimana cara biar anti rungkat? Aku kasih nanti filenya, aku kasih. Nanti tak WA Bang Arom ya. Enggak, maksudnya cara daftarinya. Loh ya install aplikasi kayak biasa. Diinstal dulu baru tinggal pakai akunnya. Jadi nanti akan ada aplikasi 2 nanti. Yang satu TikTok yang ini yang asli, maksudnya yang original gitu kan. Yang satu itu yang semi original gitu kan. Itu. Iya, pada kuat-kuat ya Komal ya. Heran saya. Ya, Saya pokoknya sedikit kalau aja langsung hancur. Kalau ditombak nggak bisa itu Bang Arom. Aman itu Bang Arom. Maksudnya mau 1000 orang yang nombak sekalipun, mau ngomong bodoh, kucluk dan lain sebagainya, aman aja. Saya ada panggilan ini sebenarnya Bang Ardi. Mana Bang Arom?
dari apa AKBP. Loh, ngapain? Coba cerita dulu. Jadi mungkin viral kali ya yang kemarin Pasti itu. Terus? ya. Jadi adalah yang ngomongin untuk datang ajakin ngobrol. Keperluannya? Keperluannya pembahasan tentang di karismatik sebelumnya, karena sebelumnya kan di karismatik kan saya. Ya, maksudnya kepentingannya apa? Kepentingannya Nah, ngobrolnya itu loh. dia belum tahu pasti ya ngobrolin apa, karena saya tanya untuk keperluan apa, dia bilang kenapa untuk pembahasan aja nggak mau datang, kata dia. Kita datang ya di HKBP sini aja, kata dia. Dan aku bilang yang nggak apa-apa sebenarnya kalau untuk datang aja, tapi untuk bertanya detail, untuk sejauh ini saya memang belum mau memaksakan diri untuk diskusi dengan siapapun. Betul, sepakat saya itu. Nah, saya masih mau perdalam, karena kata guru saya, ya jangan dulu, kalau mau dalamin dulu aja tentang Islamnya, karena banyak pasti nantinya fitnah-fitnahan. Ya, aku bilang disuruh datang. Maksud saya begini Bang Arom. Haji, aku bilang. Maksud saya begini. Kalaupun mau ke sana, nanti konsultasi aja sama teman-teman API gitu kan, gimana baiknya. Kalaupun mau datang, Bang Arom pasti nggak akan dibiarkan datang sendirian itu, pasti. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa, pasti jawabannya karena, betul nggak? Ya. Ah itu, karena yang pertama, ini dalam tanda kutip kemungkinan, bukan kepastian ya, kemungkinan. Kami dari pihak API memang bertanggung jawab kepada para mu'alaf kami Bang Arom. Itu yang pertama. Jangankan kepada para mu'alaf, kepada saudara kami yang muslim yang lainnya juga, kalau ada problem atau apapun, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk ikut dalam ranah itu gitu loh. Jadi tetap kita dampingi Bang Arom supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebatas itu sih bahasa saya. Sebenarnya saya kenal sih Bang Abdi, karena kan ini sebenarnya beliau ini yang mau berdiskusi dengan Bang Juma kan, nanti di bulan April nanti kan rencana waktu itu kan. Sebenarnya cuman mungkin dia memang ngirim video saya di TikTok itu yang mualaf itu. Kenapa bisa begini? Mau bertanya tentang itu sebenarnya dia. Gitu. Bukan berarti kita suudon ya, bukan, enggak. Tapi waspada. Gimana caranya waspada ya? Salah satunya nanti Bang Arom jangan sendirian ke sana. Misal ke sana nanti sama Akang atau sama Bang Handi misal ditemenin. Terus nanti kan kalau mau ngobrol ya udahlah ngobrol dan lain sebagainya. Itu akan lebih, menurut saya lebih prefer sih Bang. Yes. Niat saya besok ke situ. Kalau enggak minggu sekalian saya datangin pada saat ibadah mereka kan. Biar bisa diundang ngomong di depan lagi. Iya. Niat saya begitu. Tapi di bawah kok ada yang kejang-kejang ya? Kenapa? Bang Arom Mu'alaf ini ada apa? Temen kok kejang-kejang ini? Siapa ini? Bang, cuman penawaran luar biasa loh, Bang Ardi. Iya, saya tahu saya. Bisa penawaran kembali tuh. Wow. Berapa? Tawarannya berapa? Coba sebutkan nominal depannya lah. Nominal depannya aja, jangan belakangnya. Ngeri. Nominal depannya berapa? 8. Berapa digit? 2 digit Mas ya. Tapi lumayan. Lumayan itu. Kalau 2 digit itu lumayan lah. Makanya. Ya, memang Bang Arom, Islam itu tidak menawarkan
Jadi orang masuk Islam itu tidak pernah ditawarkan kamu masuk Islam biar kaya, nggak pernah begitu Bang Arom, nggak pernah. Islam itu menawarkan keselamatan, selamat karena namanya Islam, selamat, gitu loh. Nah, yang namanya keselamatan itu pasti ada ujian. Nggak mungkin orang nggak diuji tiba-tiba pengennya masuk yang enak. Selama kita masih bernafas Bang Arom, ini logika berpikir manusia normal ya kan. Selama kita masih bernafas, selama itu pula ujian berlangsung. Itu logis gak itu Bang Ardi? Logis itu Bang Arom. Dan ini adalah salah satu ujian yang berat mungkin menurut Bang Arom. Karena mereka tahu kan, mereka tahu background saya memang akan menikah kan Bang Ardi tahun ini. Undang-undang ya, saya datang ya. Mungkin nggak jadi gitu loh. Nggak jadi gimana ini? Nggak jadi gimana ini? Kenapa nggak jadi? Ya belum ada pastinya pasanganku AKBP soalnya. Mati meja. Bang Ardi, aku boleh nanya nggak? Oh ya silakan Bang Muhajir, silakan abangku. Tadi Bang Ardi tadi menyinggung masalah apa ya, kumpulan untuk para mualaf. Saya boleh gabung nggak? Iya. 2 minggu yang lalu di rumah Bang Loding. Di Rumbang Loading siapa yang mensyahadatkan? Ustadz Miftah. Ustadz Miftah dihadiri oleh siapa aja? Bang Dewa, terus Papi Gembala, terus ya Bang Loring lah. Aku lupa sih berapa ini. Sekarang Ya maksud saya begini, ada Ya. petinggi, abang udah dapat sertifikat belum? udah dari setempat sini di KUA. Oh dari masjid, oh KUA ya, alhamdulillah kalau gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu Bang. Iya kalau dari masjid ada kok banget. Ya alhamdulillah. Langsung kok. Ya alhamdulillah. Tapi nggak langsung dibuatinnya. Ya karena memang ada yang beberapa masjid yang memang langsung membuatkan tuh ada yang biasanya itu nanti dilempar ke KUA, ada yang kayak gitu. Betul. Tapi yang nggak ada masalah sih, semua sertifikat mualaf itu sah. Karena Itu kami aman aman ya. sekalian nikah ulang ya kan, nikah ulang terus dibuatkan juga. Abang udah nikah sebelumnya? Iya udah nikah sebelumnya Bang. Berarti istrinya juga Kristen juga sebelumnya? Enggak, dia Muslim, akunya yang masih Kristen. Oh kok dia mau nikah sama abang? Wah ini kacau pertanyaannya, aneh pertanyaannya ini. Nggak boleh begitu Bang Ardi. ini bukan. Bang Ardi. Waalaikumsalam Kak Sarah. Kenapa pertanyaannya begitu? Oke baik saya jawab ya. Saya jawab begini. Baik saya jawab ya. Ini bukan soal tentang perasaan. Kalau soal tentang perasaan saya paham lah. Orang menikah itu pasti mempunyai perasaan. Gak mungkin orang menikah itu tanpa perasaan. Jadinya kan gak enak juga ya kan. Alias dipaksa jadi kesannya kan. Tapi orang nikah pasti punya perasaan. Oke saya nggak bahas perasaan. Yang saya bahas adalah kenapa kok dia mau sama abang. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya gampang sekali dijawab oleh teman-teman muslim. Kenapa? Sudah tahu dia Islam, abang Kristen, kok nikah? Kan nggak boleh. Gitu loh. Di dalam aturan Islam, mau lakinya yang Islam, ceweknya Kristen atau sebaliknya, ceweknya yang Islam atau lakinya yang Kristen, dua-duanya itu nggak boleh nikah karena beda keyakinan. Betul nggak, teman-teman? Gitu loh. Tapi sekarang udah aman ya Bang ya? Sekarang aman. Jadi begini. Jadi begini. Ini saya harus berbicara secara jujur ya. Yang namanya nikah, orang disebut nikah karena sudah melakukan sesuatu. Ingat, dikunci itu. Sudah melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah sebuah aturan. Dan aturan itu yang membuat nggak boleh manusia. Nggak boleh manusia karena ini berkaitan dengan dosa dan tidak dosa.
Ya, menikah itu berkaitan dengan dosa dan tidak dosa. Dosa dan tidak dosa itu adalah urusan Tuhan. Maka yang membuat aturan haruslah Tuhan, nggak boleh manusia. Di dalam Islam, aturan menikah itu semuanya dibuat oleh Tuhan, tidak dibuat oleh manusia. Ya. Tetapi di dalam agama, mohon maaf, di dalam agama lain selain Islam, saya nggak ngerti dari mana aturan mereka untuk menikah. Nggak ada, betul nggak teman-teman? Betul nggak Bang Aram? Betul nggak Bang Muhajir? Syariat yang saya tanyakan, syariat menikah di dalam Kristen ada nggak? Nggak ada syariat ya, nggak ada. Jadi misal begini, ada nggak aturan dalam Kristen menikah itu harus ada mempelai pria dan mempelai wanita, harus ada nggak? Aturan atau syariat nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kesimpulannya kalau nggak ada boleh nggak? Aturannya sih nggak boleh, Bang. Loh lah ya, kalau menurut mereka selama nggak ada larangan tuh boleh. Ya berarti ada nggak larangan menikah cowok sama cowok? saya tanya, ya menurut mereka ya, bukan menurut kami ya. Menurut mereka, selama tidak ada larangan, ya menurut mereka selama tidak ada larangan maka itu boleh, betul nggak Bang Arom? Betul kan? Nah, ada nggak larangan menikah cowok sama cowok menurut Kristen, bukan menurut Yahudi? Kalau menurut Yahudi ada aturannya itu. Kalau menurut Kristen ada nggak? Menurut Kristen nggak boleh. Hah? Nggak ada kan? Aturan, Abang. Nah, ya makanya itu di dalam Islam syarat sah menikah itu satu, harus ada mempelai wanita, mempelai pria dan mempelai wanita. Sana dulu lah. Waduh, banyak penghujat di bawah, kepanasan. Banyak penghujat, aku nggak bisa nge-mute ini, aku belum moderator. Oke lanjut ya. Lanjut, Bang Muhajir monitor nggak? Iya. Halo, Bang. Thank you teman-teman. Bang Muhajir. Ya, Woi. jangan ada suara anak-anak dong. Iya. Bang Muhajir. Nanti. Oke lanjut aja ya, lanjut aja nggak apa-apa ya. Nge-lag. Siap. Oke, lanjut ya. Jadi ketika Islam sama Kristen atau beda keyakinan ini menikah, maka sesungguhnya, koreksi saya kalau salah Kak Sarah, koreksi saya kalau salah, sesungguhnya pernikahan itu tidak sah menurut agama, betul Kak Sarah? Duh, kabur Kak Sarah. Kena peringatan dia. Kok bisa? Peringatan. Makanya aneh nih. Ampun deh, nggak bisa ini. Iya kena PL. Mbak Sarah kena PL. Wong Kak Sarah nggak ngapa-ngapain loh. Makanya. Pasti Saya bingung. ditombak sama Oten. Aduh. Ampun. Oten kalau mau nombak jangan nombak yang lain. Tombaklah saya. Tombak aja lah, sepuas hatimu. Sepuas hatimu, tombak saya ya, jangan tombak hostnya. Tombak saya. Sepuas hati kalian tombak Please, saya. janganlah. Lu serius ini? Akun ini Nggak akun aman-aman. ini nih. Nggak bisa ditombak akun saya, tenang aja. Nggak bisa ditombak akun saya. Nggak bisa ditombak. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi kalau di dalam Islam itu teman-teman, selain ada syarat mempelai pria dan mempelai wanita, ini untuk apa sih ini? Untuk apa sih ini? Ya jelas lah, normalnya manusia menikah antara laki-laki dan perempuan. Jelas itu. Gak mungkin menikah itu antara Jono dan Jono. Gak mungkin. Pasti Jono dan Wati ya itu masuk akal tuh. Kalau Jono dan Jono ya nggak mungkin itu, gitu loh teman-teman ya. Apalagi Jono dan Wanto sama-sama cowok, nggak mungkin itu. Jadi harus ada syariat itu di dalam Islam, ada itu teman-teman ya. Terus syarat yang kedua, nanti kalau Bang Arom menikah, itu syaratnya adalah ada rukun wajibnya ya. Rukun wajibnya itu adalah selain mempelai pria dan mempelai wanita, itu harus ada yang namanya ini ya, apa namanya, ijab kabul. Tahu nggak ijab kabul? Ijab kabul itu gini ya,
Yang ketiga wali. Yang pertama itu ijab kabul. Ijab kabul itu bolehlah dibalik ya. Saya nggak ngerti urutannya, saya lupa ya. Pokoknya ada ijab kabul, ada wali lah ya. Wali dulu. Wali ini wali siapa? Wali dari perempuan, Bang Arom. Wali perempuan ini kalau ayahnya masih ada maka ayahnya. Tapi kalau ayahnya masih Kristen ini diwakilkan ini walinya nanti. Jadi walinya diwakilkan. Diwakilkan siapa? Ya diwakilkan oleh saudaranya yang misal pamannya atau omnya yang muslim. Kalau pamannya, omnya nggak ada yang muslim maka diwakilkan ke pejabat KUA. Nanti ada perwakilannya. Jadi gini, di dalam Islam itu semuanya itu butuh akad, Bang Arom. Bang Arom pernah membeli sesuatu nggak? Pernah lah HP. Misal HP. Pasti Bang Arom begini, HP ini berapa? Oh, harganya sekian. Lalu Bang Arom, ya sudah, saya beli HP-nya. Ya sudah, saya bayar. Kan begitu kan? Pihak yang dibeli HP sepakat, iya Pak, siap. Itu namanya akad. Kalau itu akad jual beli, itu akad. Nikah juga gitu. Nikah juga gitu. Saya nikahkan saudara Arom bin ini dengan mas kawin ini. Misal seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Terus kemudian Bang Arom bilang, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut saya bayar dengan tunai. Sah. Itu akad itu. Jadi perkataan kesepakatan ini namanya akad tuh Bang Arom. Gitu. Jadi sah itu secara agama sah, secara negara sah. Tapi kan itu. Biasanya kan nanti dituntun sih sama penghulunya. Betul, pasti dituntun sama penghulunya. Betul itu. Ada ininya juga kan? Ada sekolah pranikahnya juga kan? Ada, betul itu. Ada. Betul. Sama kan? Tapi Bang Arom kok tahu kalau ada sekolah pranikah? Tahu kan di Kristen juga kan ada pranikah. Oh, itu lewat Binmas Kementerian Agama ya kan? Ada Binmasnya memang. Ada, memang aturan negara kalau itu. Itu aturan negara Bang Arom. Kan diberi pembekalan. Iya, betul. Sebelum nikah. Betul, itu aturan negara Ada. itu. Betul, itu aturan negara. Kalau di dalam Islam Bang Arom itu enggak tidak termasuk syarat sah menikah, itu enggak termasuk itu enggak termasuk, itu hanya mungkin pembekalan saja, dan pembekalan itu tidak termasuk dalam rukun nikah gitu. Oh, Itu. Jadi kalau rukun, kita kan emang harus kan? ya kalau rukun harus. Kalau di Kristen, Rukun itu kalau di harus. Kristen itu harus pembekalan. Oh gitu. Iya, harus nemuin dulu pendetanya, diberikan pembekalan apa saja yang harus dilakukan. Iya. Yang jadi masalah itu meskipun ini secara agama ya, bukan secara negara. Kalau secara negara oke lah, negara membolehkan sah lah ya kan. Oke lah, dari semua agama negara mensahkan itulah, oke lah. Tapi secara agama bukan secara ketatanegaraan ya, secara agama ini urusannya dengan Tuhan gitu loh. Urusannya dengan Tuhan. Yang jadi masalah kalau sampai ternyata, mohon maaf ini, Islam menikah dengan Kristen misal, cowoknya Islam, perempuannya Kristen, ini nggak sah secara agama. Berarti kesimpulannya apa? Berzina seumur hidup, Bang Arom. Tapi untung Bang Muhajir ini sudah bertobat. Maka kemudahan di dalam Islam adalah ketika Bang Muhajir bertobat, lalu masuk ke dalam Islam, nikah ulang lagi ya kan? Kan Bang Muhajir nikah ulang kan? Betul nggak? Iya. Nikah ulang lagi. Maka seketika itu Bang Muhajir bertobat kepada Allah. Setelah bertobat kepada Allah, Allah hapuskan segala kesalahannya termasuk perzinahan itu. Allah hapuskan. Jadi pribadi yang baru, pribadi yang dipegang oleh Tuhan, pribadi yang dirangkul oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Betul. Itu kalimat saya setelah pembaptisan. Jangan begitu. Itu. Jadi memang dijadikan pribadi yang baru, semoga dijamah oleh Tuhan.
Ya, ya betul. Dijamah oleh Tuhan. Maksudnya itu dilawat. Iya, iya, iya. Tuhan melawat kita semua. Iya, iya, iya. Ya, begitu. Saudara-saudara, bahwasanya roti yang kita pegang saat ini sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anggur yang kita akan minum hari ini, yakinlah bahwa anggur ini adalah darah Yesus gitu kan. oleh kita. Ya Allah, ya Rabb. Bagi yang percaya, katakan amin. Jadi saya bersyukur loh ketika mendengar. Tahu nggak Bang Arom? Ketika Bang Arom itu pas waktu ada informasi syahadat itu, kita dari API sebenarnya ini rapat Bang Arom. Rapat sebenarnya. Sebenarnya kita rapat di BP berhubung ada informasi nih Bang Arom mau alaf. Oh iya Kak. Oh ya udah rapat ditunda ya. Ditunda rapatnya nggak jadi. Rapatnya Ternyata kena tombak. Iya, rapatnya nggak jadi ternyata. Aduh, ya Allah. Saking pedulinya kita sesama saudara kita ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya Bang Arom kalau Itu dadakan sih sebenarnya Bang Ardi. Soalnya saya itu lagi di kantor kan. Terus janjiannya memang itu jam 5-an itu janjiannya pas mau maghrib gitu sama Pak Hajinya. Kemudian beliau telepon itu jam 3-an itu, bisa sekarang nggak kata dia. Soalnya saya jam 5 ada acara, ada kegiatan kata dia. Sekarang aja mumpung ada saya bantu, nanti sisanya sama murid-muridnya gitu. iya. Dan Bang Arom ini kan juga dibocorkan dikit nggak apa-apa ya. Ini kan ada project dengan Pak Haji juga ya, betul nggak Bang Arom? Gini. Sebenarnya saya itu malu sebenarnya Bang Ardi, karena banyak isu di luaran tuh ketika saya ada project sama Pak Haji itu dibilang itu banyak lah yang bilang ngemis sama apa itu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu Bang Arom. Enggak, isu begitu. Jangan gini Bang Arom. Saya tahu memang kalau saya lihat mental Bang Arom ini kalau kena apa sedikit gitu memang agak agak terguncang gitu. Tapi saya tekankan saya tekankan ini Bang Arom. Kami dari pihak APII tidak pernah merasa bahwasanya Bang Arom ini satu numpang tenar, dua ngemis kepada APII, tiga ngemis kepada Pak Haji. Nggak ada seperti itu Bang Arom, tenang aja. Bahkan saya itu tahu itu langsung dikasih tahu sama manajernya Pak Haji sendiri. Tahu nggak siapa manajernya? Dinda Guldian. Dinda Guldian. Jadi pas waktu main ke rumahku Bang Arom, ya kesini ke rumahku kesini gitu. Jadi nanti dia ngasih tahu ke aku, oh ada project ya, alhamdulillah kalau begitulah ya kan. Dekat dengan Pak Haji juga. Itu saya bersyukur juga gitu kan. Saya dari dulu itu kemarin aja sih Bang Ardiansa yang saya ke tempat Kodondi itu juga jadi bahan omongan itu ke mereka. Bang Arom perlu begini, perlu memfilter Bang Arom. Mana orang-orang yang memang betul-betul menjadi vitamin bagi Bang Arom, dan mana orang yang betul-betul menjadi racun bagi Bang Arom. Jadi kalau memang itu kesannya adalah untuk ngedonkan mental Bang Arom atau untuk mengkritisi Bang Arom, menghujat Bang Arom dan lain sebagainya sejenis itu, nggak usah didengar Bang Arom. Kami di sini dari API, saya sekretaris APII, mendukung penuh langkahnya Bang Arom. Nggak ada, maksudnya begini, kalau Bang Arom ada proyek dengan Pak Haji, saya bersyukur, alhamdulillah. Saya nanti bisa nonton TV, saya tunjukkan kepada anak istri saya, ini loh orangnya. Saya bisa tunjukkan ke anak istri saya. Bahagia saya. Meskipun saya nggak ikut main di film itu Bang Arom, asal Bang Arom tahu ya, saya itu orangnya itu
alhamdulillah nggak ada rasa iri hati, dengki di dalam hati saya kalau orang lain sukses gitu terus saya sakit hati. Enggak, itu namanya orang sakit hati itu. Melihat orang lain senang kita nggak senang, itu sakit hati itu Bang Arom. Tapi beda dengan kami di API. Kami di API tuh nggak ada yang kayak gitu Bang Arom. Kalau ada orang saudara lainnya seneng, misal Bang Arom setelah mualaf ini kan kemudian dapat proyek sama Pak Haji dan lain sebagainya, saya bersyukur Bang Arom. Alhamdulillah, bersyukur saya. Seneng saya dengarnya teman-teman. Serius. Gitu loh. Meskipun saya belum pernah ketemu sama Bang Arom nih, belum pernah ketemu secara live gitu kan, belum pernah tuh, secara langsung belum pernah. Tapi yang pernah ketemu ya mungkin Goldian, Akang dan teman-teman API yang ada di Jabodetabek, betul nggak? Gitu. Betul. Ini siapa ini? Ini penghujat, diturunkan aja penghujat ini, yoi. Ada Bang Zuma di bawah, Bang Arom dinaikkan, mungkin Bang Zuma mau naik tuh. Oh iya, Ada Bang Juma. Emang ada Bang Juma? jadikan moderator aja. Aku Bang Arom, jadikan moderator, ntar aku naikkan beliau. Aku juga. Aku juga. Si Baby itu moderator. Baby naikin Baby. Iya, aku jadiin moderator. Aku jadiin moderator. Bisa nggak caranya? Ntar ya. Harusnya bisa sih. Pokoknya Bang Arom, kalau ada perdiskusian dengan Oten nggak usah ikutan dulu karena apa? Khawatirnya ditanya-tanya soal Islam kan. Jadi ya namanya mu'alaf. Saya memang nutup dulu. Betul. Untuk saat ini saya menutup diri dulu. Sepakat itu. Sepakat. Kalau mau di sini ya nyanyi-nyanyi aja. Itu lebih bagus itu. Nyanyi aja di sini. Kenapa dosen kristologi tadi kenapa? Karena tidak menggunakan anti rungkat. Iya, nanti kirim Bang Ardi ya kalau ada aplikasi itu. Ya kalau nggak WA nggak saya kirim lah. Kalau WA saya kirim. Juangkre. WA lah. Bilang baik-baik. Assalamualaikum Bang Ardi. Perkenalkan nama saya Fandi Ahmad. Izinkan saya meminta dengan segala hormat. Gitu dong. Masa? Bang Arom juga bisa, Bang Arom kalau mau diskusi bisa. Tapi Bang Arom nyimak, nanti naik narasumber muslim kayak Bang Ardi, kayak Bang Zuma gitu. Nggak apa-apa. Ya kalau gitu boleh. Asal Bang Arom nggak usah ikutan ngomong gitu. Maksudnya nggak usah ikutan diskusi. Kalau ada Bang Zuma, aman lah. Ustadz Alif, aman lah. Ustadz Tahta, aman itu. Kalau ada dosen kristologi ini setengah aman lah ya kan, setengah amannya. Gak di follow akun gue, banyaknya yang nonton gak di follow, bantu follow lah dulu. Ya teman-teman silakan di follow akun saya ya. Ini akun saya ya. Yang ke-7 ini akun yang ke-7, bayangkan coba. Ini akun ke-7 loh. Saya punya belasan akun loh. Ya punya Bang Erik juga tuh di follow ya guys. Punya Oh ya Bang Erik itu. Bang Muhajir. Caranya kalau Bang Erik ini di mana ada saya, ada Bang Erik. Bang Erik ini mantau terus. Thank you Bang Erik. Iya tapi kadang terus ya sama Bang Erik. Kadang Bang Erik ini luar biasa loh. Masih kerja tapi ikutan debat loh. Hebat Bang Erik ini memang. Semalam saya di roomnya itu Bang Jai. Mau buat apa namanya? Mau buat acara puasa ini sama Bang Jai. Oh gitu. Ya. Teman-teman jangan lupa di follow juga ya akun saya ya, akun YouTube saya. Assalamualaikum teman-teman di YouTube nih, akun YouTube saya nih. Nih Ardiansyah Arif, aku belum moderator oi. Nih Ardiansyah Arif. Belum ya? Ini alhamdulillah yang nonton. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ini ya. Di follow Ardiansyah. Saya anehnya itu Bang Ardi bisa seviral itu ya di TikTok dan di YouTube ya. Aduh kacau banget. Pokoknya kalau yang apa namanya, yang bersyahadat itu adalah, ya mohon maaf, memang orang
berpengaruh sebelumnya di kekristenan, atau dia pernah berdiskusi dengan Bang Zuma, berdiskusi dulu ya, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang mau mualaf, enggak, bukan, tapi berdiskusi dulu dengan Bang Zuma dan lain sebagainya, diikuti oleh orang-orang yang ada di TikTok, maka itu akan cepat meledaknya gitu. Iya, kemarin Kodondi juga nanya ke saya kemarin. WA juga sih. Kata Kodondi, kenapa nggak kesini, kata dia. Bah, ke situ diskusi aja viral, apalagi kesana mualaf. Selesai sudah. Cari saya malahan di Uber orang saya banyak. Ini aja di Uber orang banyak saya. Karena waktu itu memang gini teman-teman, saya pernah diskusi juga sama Bang Arom kan. Waktu itu saya tanya soal ketuhanan Yesus. Saya tahu Bang Arom itu sedang dalam masa kebingungan, paham saya itu. Masa bingung beliau menjawab pertanyaan saya dengan rasa gugup, bingung mau jawab begini salah, mau gini juga kena gitu loh. Jadi Oh, izin Bang Arom, mungkin Bang Zuma Udah. saya belum Bang Arom. Belum. Itu diklik caranya ijo-ijonya diklik Bang Arom. Ijo-ijonya dicentang Ijo-ijonya semua. diklik. Ya coba jadikan saya moderator dulu. Udahnya. Sampai bawah, di scroll ke bawah, ijo-ijonya itu di nggak bisa naikin orang aku. Mana ya? Bentar. Batalkan saya moderator, lalu jadikan moderator lagi. ketawa ya. Apa? Chat WA apa? Assalamualaikum yang mulia. Minta dong APK anti rungkat Ustazah Ardiansa. Oh nggak mau dipanggil Ustazah, nggak tak kasih lah. Nggak mau. Ini saya follow dulu berarti. Saya follow dulu. Bang Ardi juga saya follow dulu ya berarti ya. Iya dong. Saya udah follow Bang Arom dari kemarin-kemarin lah. Oh iya. Mana sih ini? Bentar. Bang Arom masih pendeta Arom. Nanti ku ganti lah. Pak Sok mana Pak Sok? Nanti Iya. ku share sama Pak Sok, nanti ku share. Dia lagi sibuk kemarin. Bang Zuma udah live di sebelah, nggak apa-apa. Kita Oh, cari itu. Pak Sok. Saya share sama Pak Sok dulu ya, bentar. Iya ya. Baby Erika, naikkan Kak Sarah, baby Erika. Naikkan Kak Sarah. Aku nggak bisa naikkan orang, belum jadi moderator ini. Sebentar. Ya. Muhdamirul Alizaka. Syukron. Saya follow dulu yang di atas. Dulu juga, Itu Bang Ardi. Ya. ya dulu juga ada kan. Dulu juga ada orang yang berpengaruh di daerah Batak, Bang Arom. Ah ini udah moderator di daerah Batak. Beliau orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sarah. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Beliau orang berpengaruh di daerah, saya nggak tahu ya Batak atau Medan ya. Pokoknya di daerah Sumatera lah, saya ingat saya. Dia berpengaruh itu Bang Arom. Terus dia syahadat sama Bang Zuma. Dicari orang Bang Arom. Dicari orang. Tapi kalau di kampung memang agak riskan ya Bang Ardi. Iya. Jadi banyak lah, masih kawan saya pun banyak di sini masihan. Jadi masih aman tergolongnya kalau saya. Dan saya juga kalau sama orang kan nggak ada takutnya juga. Jadi Iya. Tapi ya tetap waspada ya Bang Arom. Intinya tetap waspada lah. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan gitu Bang Arom. Jadi tetap waspada gitu lah. betul. Demi keselamatannya Bang Arom, saya sebagai saudara muslimnya Abang yang sangat sayang kepada Abang gitu kan. Jadi gitulah.
Oke, mungkin Kak Sarah ada sedikit hujatan untuk Fandi Ahmad. Silakan dihujat ini Fandi Ahmad ini. Fandi Silakan lanjut. Ahmad. Dosen kristologi ini akun baru, jadi aku udah bisa on cam teman-teman. Bang Ardi, nggak tahu fenomena Iya. apa. Tadi pagi aku live buka room sendiri, terus ada Oten biasalah naik gitu kan. Kita diskusi, saya bilang saya nggak mau debat ya, saya diskusi. Terus dia bilang, kalau kita tuh nggak ada Quran tuh nggak ada carut marut katanya. Apa poinnya baca Al-Fatihah sampai Anas? Saya kejar kan, saya Iya. kejar, saya dirungkatin Bang Ardi, itu akun besar saya. Saya live lagi ada RK, naiklah RK, berdua PK, tiba-tiba rungkat lagi. 3 akun saya rungkat pagi ini Bang Ardi. Akun Gitu. saya Gue mau buat satu lagi lah akun lah. mau bikin. Aku tuh kan waktu tuh dikasih sama Bang Ardi ya. Nanti aku minta lagi deh. Nanti minta lagi itunya. Oh ya, boleh. Aku Boleh nggak nanti. ngerti, ya Allah. Terus ini baru lagi. Gue juga mau buat satu lagi lah. Satu Buat lagi aja biar Bang mantap. Arom. Buat Buat lagi lagi, Bang. nanti tak kasih Saya bilang, tak kasih Bang Ardi, akunnya. saya bilang sama Bang Arom tadi, Bang Arom, kita ketemu dong. Saya samperin ke situ deh, biar Bang Arom nggak kemana-mana. Saya sama temen saya. Saya sama temen saya gitu. Terus jawabannya keren banget. Apa Bang Ardi? Jangan Mbak, takut jadi fitnah katanya. Wih, keren kan? Wih, mantap. Sebenarnya jawaban itu salah sih. Yang betul itu jangan Kak takut jadi jodoh. Itu yang betul. Iya loh. Mana? Gurunda mana? Gurunda Juma. Sebentar, aku share ke beliau. Boleh. Woi, dosen kristologi share ke Share aja, Gurunda, Bu. woi. Mungkin Bang Zuma naik di Komal yang ada Kristen. Ini kan mau Jumatan juga ya. Aduh, siapa ini? Iya. Aduh, siapa ini? Gua mau Oh. ngambil nunggu Bang Juma kan? Oh, tunggu. Hop. Matiin dulu. Matiin dulu. Aku live YouTube ini, ngalang aja. Bentar. Aku matiin aja YouTube-nya. Yaudah, Aku kalau gitu. Nggak ya usah udah aku lah, kalau gitu. Hah? Banyak yang live YouTube. Iya. Gini Bang Arom. Gini Bang Arom, karena teman-teman YouTube ini antusias sekali sama Bang Arom gitu loh, sehingga ingin mendengarkan cerita-ceritanya Bang Arom soal kemualafannya begitu. Sahabatku nih datang. Halo Darren. Halo Arom. Mati bisa. Ampun lagi. Ampun lah. Tapi tunggu dulu, ada satu yang mau tanya sama si Rom. Siap. Nah, Rom, ada yang mau tanya sama satu Rom. Kau dari HKBP Kian? Bukan. Tapi kenapa diundang kau di HKBP? Ya karena sebelumnya saya nge-share undangan buat AKBP untuk diskusi sama Bang Juma offline. Oh. Kenapa rupanya? Sebelumnya Kenapa untuk rupanya yang kau Darel? Enggak terima kau Darel rupanya. Tunggu dulu Ardi, aku ribut kan? Karena aku HKBP. Jadi maksudku Iya, dia AKBP. Iya. Kok marga apa kau Rom? Maksudnya AKBP. Kok marga? Anjun Komisaris Besar apa? AKBP? Bukan orang Huria Batak. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Oh, HKBP, kirain AKBP polisi dong. HKBP. Oh ya, oke lanjut. Kupikirnya Arom nih dari STT Siantar. Bukan lah, nggak ada saya pernah ke Medan. Oh, bukan orang Batak Rom. Pernah sih. Bukan. Pernah sih saya ke Medan. Cuman ke Siantar benar. Tempat Iya kawan. kan. Kalau HKBP kan lulusan dari STT Siantar itu. Dengan ada lagi STT Jakarta kan. Baru masuk ke apa. Betul. Kupikirnya aku pendeta HKBP Kian. Bukan. Tapi kenalan saya banyak di situ. Kau Pandi Ahmad banyak kali cengkunek nu.
Terus kau pendeta Bandi, kau muda kali kau pendeta Bandi. Nah, aku mudanya. Ya. Jadi Darel, apa cerita Darel? Apa cerita? Cerita apalah terkejut aku lihat kau bisa masuk Islam. Artinya sebuah Janganlah terkejut. Aku terkejut. Ikut Artinya senang lah kau. Ikut senang. enggak, begini, bukan masalah senang nggak senang ya. Artinya sebenarnya samanya. Andai ada Kan ustaz kita kan masuk ke- kawan. Betul. Masalahnya gini nanti Rom, karena kau orang dalam, artinya kau kan ini sudah ilmumu udah ada, kau serap di STT. Kalau kau menggunakan pendekatan kekristenan nanti untuk berbalik, aku rasa kau jadi kurang, mungkin agak berat menghadapi kau. Karena kau paham di kekristenan. Enggak lah. Kenapa jadi berat? Ya enggak lah. Kita berkawan lah Darel. Kita kan berkawan. Kita sama-sama pendiskusi kan. Kalau kita kan diskusi, kau tahu cara aku diskusi gimana kan? Enggak pernah kita menghajar pribadi kan. Ya diskusinya kan sesuai yang tertulis saja kan Darel. Aman nih itu. Kau pun pintar ya Darel. Enggak begitu juga. Karena kau Sarah. Nah, aku diskusi sama Darel, aku dengerin dia penginjilan sampai tidur. Ya salam. Darel nih kalau ngomongin itu ayat itu nggak hilang-hilang. Masih makan babi kalau rupanya Darel. Kalau itu pasti. Itu aku bilang sama Darel gini Darel. Oh iya. Kan ku bilang samamu, hukum yang diturunkan oleh Tuhan itu Taurat, Zabur, Injil Ya. itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran Nur Karim. Itu untuk seluruh umat Salah. manusia. Nabinya the last and final messenger di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, penutup Ya. para nabi. Gitu loh. Makanya Nabinya Darel ketika belum. teman-teman Kristen mau jualan Bible, mau jualan Yesus, itu nggak bakalan laku lagi sama umat Islam karena sudah ada Al-Quran, the last and final revelation, penutup kitab dan penutup para nabinya Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kalau dijual Yesus, dijual Bible kepada kami, itu nggak bakalan laku lagi. Lah maho ini ada ho balu bajigur bagudung. Dengar. Ya, bukan aku memilih, bukan kau memilih dia yang memilihmu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya Tuhan yang menentukan itu. Itu kan kasih karunia itu. Apakah kau dipilih Tuhan masuk dalam kitab kehidupan atau tidak? Kan begitu. Namamu tertulis di kitab kehidupan atau tidak? Atau gini aja Darel. Kita kopi darat aja Darel. Mau nggak Darel? Ketemu aja Boleh, kita. boleh. Boleh. Kopi darat nih maksudnya gimana nih? Ngopi-ngopi di darat kita. Iyalah. Tapi nggak tuak ya. Kau tuak pula nanti kau suguhkan semua. Oh enggak lah, enggak. Kalau ada tua dikit-dikit enggak apa-apa lah, dikit-dikit aja. Boleh. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan itu tidak boleh kita sentuh, jauhi dan tinggalkan. Karena itu nanti memperhambat kita untuk masuk surga dan proses amal baik kita juga lama nantinya dihisapnya. Oh, gitu. Jadi kalau dalam Islam itu gitu Darel. Jadi kalau sudah dilarang oleh Tuhannya, ya jangan kau ikuti atau deketin pun nggak boleh gitu loh. Jadi jangan. Gitu. Masalahnya Arom kepada Lai Melvin, Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Nyambungnya di mana? Ini ya doh. yang larang jangan makan babi kan bukan Yesus, Musa yang larang itu. Padi. Sabar. 11 nomor 7, haram itu bagimu. Cemananya ini ya doh. Lah baru. Aduh, Tapi kan gini ya Darel ya. Jadi halal itu kan karena itu kan babi peliharaan ya, bukan babi hutan ya Darel ya. enggak juga lah, bukan begitu. Ngeles lagi.
Jelas lagi. Nah, inilah tapi gini, kalau Bang. menolak mutiara, makanya Yesus itu nggak kasih mutiara sama kalian, umat Islam yang kasih salah. kalian mutiara, ilmu dan kebenaran. Salah Pandi. Jadi jangan berikan mutiara kepada XXYY gitu kan, agak sebenarnya itu adalah jadi artinya kan itu sebenarnya jangan berikan apalah firman Tuhan yang kepada yang tidak menghormatinya. Mungkin kaulah itu apa Pandi jadi DJ lah itu firman Tuhan itu. Diinjak-injak dia dan tidak dihargai. Itu bisa kita uji, Darel, bisa kita uji, Darel. Silakan. Di mana? Sebenarnya- Bagaimana mungkin kau menggunakan sastra itu untuk kalian? Sastra itu berlaku untuk kami. Enggak Sastra lah. apa Darel? Apa sastra pula? Sastra apa Darel? Sastra bahasa Sastra apa Darel? itu kan mirip-mirip macam bahasa-bahasa apa itu kan? Bahasa-bahasa kekristenannya itu. Arti contohnya dulu kadang Bahasa apa? bahasa di kekristenannya itu kan ucapan Yesusnya itu. Apa? Bahasa apa? Bahasa apa di Kristen? Iyalah ungkapannya Iya, itu Bang. Ungkapan apa? ungkapan terhadap ya bermakna Boleh. ada Jadi menurutmu boleh ungkapan orang Kristen ini digunakan untuk menghalalkan makanan? bukan salah yang bukan ke situ maksudku. Ungkapan itu sebenarnya kan diberikan Yesus bagi yang percaya padanya agar jangan memberikan mutiara ini arahnya kan kepada firman Tuhan, artinya pada pengajaran-pengajaran itu jangan malah diberikan kepada mereka yang akan menghina ajaran itu sendiri. Pengajaran ke siapa, Darel? Kepada contoh nih kepada si Pandi Ahmad ini yang ada jadi dia terbawa bahan lelucon, bahan Loh, tertawaan. Bang Fandi dulu nggak ada itu pengajaran pada saat waktu itu nggak ada dia. Iya, tetapi kan itu berlaku universal, berlaku bebas waktu. Di mana? Di mana tertulis berlaku universal? Enggak lah, berlaku pernyataan Yesus itu kan tidak hanya berlaku pada abad ke-1, kan berlaku sampai detik ini, sampai Iya, selamanya. mana pernyataan berlaku selamanya itu mana? Oh, tidak tertulis memang dia, enggak pernah tertulis. Kalau nggak tertulis ngapain saya dengarkan kau ngomong Darel? Kita bahas harga tua aja kalau nggak. Jadi artinya kan itu kan dipakai si Pandi juga pada detik ini, tapi dipergunakan si Pandi untuk kepentingannya. Oh gitu Bang Fandi? Emang begitu Bang Fandi? Iya. Coba jelasin Jadi- dulu ke Darel ini Bang Fandi. Coba sekarang Pandi apa maksud ungkapan itu? Ke arah mana kau tujuan ungkapan itu kau pakai Pandi? Coba terangkan Pandi. Ke arah mana tujuan ungkapan itu kau pakai? Mana ini? Ada yang mau diskusi sama Darel nggak ini? Kalau sama Darel ini habis kata-kataku udah. Jadi ulangi lagi pertanyaanku Pandi. Apa maksud pernyataanmu? Jangan berikan mutiara kepada XXYY. Ya, bos. Ke arah mana? Ya, kedengaran. Dengan gondit kan tadi. Oke, betul. Nah ini kan kita cari gonditnya siapa kan gitu. Betul nggak? Oke. Mutiaranya apa? Gonditnya siapa? Nah mutiara itu apa yang kau pahami terkait mutiara yang dimaksud oleh Yesus itu apa? Coba kau jelaskan ke aku dulu karena itu kan kitabmu. Oke. Coba kau jelaskan. Betul. Mutiara itu cenderung pada firman Tuhan atau ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran kekristenan, ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan. Tuhannya ya Tuhan kami. Lalu gondit ini kaulah sekarang. Bisa masuk kategori ilmu dan kebenaran kan? Berbicara Kebenaran mutiara firman- itu kan. Iya, kebenaran firman Tuhan lah. Oke, baik.
Nah, berbicara ilmu dan kebenaran, mutiara yang dimaksud oleh Yesus ini kan sudah diterangkan di dalam kitab teman-teman Kristen. Gitu kan. Nah, gonditnya ini kita harus selidiki dulu siapa yang dimaksud oleh Yesus ini. Kan gitu. Nah, ketika kita selidiki gonditnya siapa, nah kita cari tahu ajaran Yesus itu apa. Apa yang diajarkan Yesus? Apakah Yesus mengajarkan dirinya yang Tuhan atau dia mengajarkan dia punya Tuhan? Kan gitu. Aku sabar dulu Fandi. Aku sudah menerangkan mutiara itu apa, gondit itu juga siapa, aku sudah terangkan. Sekarang kau yang menerangkan mutiara itu apa, siapa gonditnya, sehingga kau menggunakan ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus. Silakan. Oke. Itu kan ilmu dan kebenaran. Kebenaran, ilmu apa yang disampaikan oleh Yesus asli, bukan Yesus palsu ya. Saya nggak mau ambil dalil Yesus palsu. Stop. Tidak boleh Sebentar kau dulu, bilang- sebentar. Nanti selesai. Tidak boleh gitu. Oke, silakan. Di dalam Amsal silakan. 13 nomor 13 sampai 16, ilmu mutiara itu adalah ilmu dan kebenaran. Ketika teman-teman Kristen mengatakan itu firman Tuhan atau firman yang disampaikan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, nah itulah yang dimaksud ilmu dan kebenaran, mutiara itu pengajaran Yesus. Gonditnya ini yang dimaksud ini siapa? Kita buka komal diskusi lintas agama. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau sampaikan. Orang beragama itu, yang pertama, dia beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Ketika kitab sucinya bilang, "Oi, Tuhanmu Allah, harus kau sembah Allah, harus beribadah kepada Allah." Contoh kayak di dalam Islam ya, di dalam surah At-Taha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Kata Allah, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, hanya aku yang Tuhan. Sembah aku. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kami, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan seluruh umat manusia. Kami, umat Islam, mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci kami. Oleh Allah. Kami ikutin. Nah, sekarang kita tengoklah teman-teman kita yang Kristen. Ketika umat Islam beragama mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya, teman-teman Kristen membuat kitab sucinya mengikuti cita-cita, angan-angan, mimpi, halusinasi mereka untuk mentuhankan yang bukan Tuhan. Saya lanjut narasi saya yang saya sampaikan tadi, berbicara gondit. Inilah kalau kita buka komal diskusi lintas agama, kita sampaikan kepada Melvin, MKC, Tuhan itu bukan manusia loh. Bukan anak manusia loh. Bilangan 23:19. Tuhan itu nggak kelihatan loh. Yohanes 5:37. Tuhan itu Esa loh. Markus 12:29. Bapa yang Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Lukas 4:8. Sembah Bapa, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kami sampaikan kepada kalian. Tapi apa yang kalian tanggapin terkait itu? Kalian tolak. Kalian pijak-pijak bahwa Yesus itu punya Tuhan. Kalian pijak-pijak ilmu dan kebenaran mutiara yang kami berikan itu. Kami sampaikan kepada kalian, woi, Tuhan itu nggak mungkin lahir jadi bayi, netek sama ibunya, menyusu, berak, kencing dicebok. Sabar dulu. Ya siapa? Sabar dulu, sabar. Pelan-pelan. Silakan. Pelan-pelan, saya terangkan pelan-pelan. Ini kan kita lagi selidikin siapa gonditnya. Ketika kita umat Islam memberikan sedikit cercahan mutiara kepada kalian, woi Immanuel, MKC, nggak mungkin Tuhan itu lahir jadi bayi, netek sama ibunya, dicebok, berak, kencing, kalian jadikan Tuhan, kalian sembah Dia ketika Dia sudah besar. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Apa kata kalian? Nggak mau. Kami tetap mau mentuhankan anak bayi. Mau mentuhankan Yesus yang dari bayi, dari kecil dididik supaya menjadi Tuhan sudah besar nanti. Itu kalian pasti akan tolak, kalian akan pasti pijak-pijak. Inilah yang dimaksud Yesus. Sekarang teman-teman Kristen itu pasti bisa tahu siapa gondit yang dimaksud oleh Yesus ini. Ketika Yesus menyampaikan, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau the only one, the only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu Yesus? Bapa. Dan mereka mengenal Engkau sebagai apa Yesus? Sebagai utusan Bapa, penyampai firman, nabinya Tuhan. Teman-teman Kristen pasti akan menolak, akan diinjak-injak itu. Enggak, apa yang kalian sampaikan itu umat Islam, kalian akan tolak. Nah,
kita bisa tahu ternyata gonditnya ini adalah orang-orang yang menolak ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Bahwa dia punya Tuhan, namanya Bapa yang disebut dalam Bible-nya teman-teman Kristen. Seperti itulah ikut Melvin Simanung Khalid. Silakan ditanggapin Halilintar. Terhadap iman kekristenan sebagai mutiara, aku rasa itu sangat memalukan. Mutiara yang dimaksudkan dalam kitab kami itu adalah firman Tuhan, pengajaran Tuhan yang tidak diterima dan diinjak-injak, dilecehkan. Begitu. Tapi kau menjadikan mutiara yang kau maksud adalah sanggahanmu. Itu sangat. Siapa kau? Apakah hanya karena kau atau begini kubalikkan filosofinya, apakah dengan menyanggah kekristenan menjadikan Islam jadi benar? Kan tidak juga. Jika Kristen salah, maka Islam benar. Gak bisa begitu. Sebenarnya membenarkan Islam bukan dengan metode menyalahkan Kristen. Membenarkan Islam haruslah dengan menyatakan, membuktikan kebenaran itu sendiri, bukan menyalahkan kekristenan atau menjelek-jelekkan kekristenan. Itu adalah sebuah metode yang salah. Silakan. Menyerang pengikutnya sendiri atau umatnya sendiri adalah Bible. Satu-satunya Tuhan yang menyerang umatnya sendiri, hambanya sendiri adalah Tuhannya Kristen, yaitu Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita tengok, kita cross check. Di dalam Matius 7 nomor 23, itu kan Yesus bilang tuh, "Woi Melvin, enyalah kau. Aku tidak mengenal kau. Kau itu pembuat kejahatan." Kenapa demikian? Kenapa Yesus mengusir teman-teman Kristen? Poin pertama, ini perbedaan antara Kristen dengan Yesus nih saya terangkan sedikit ya. Ketika Yesus masuk rumah ibadah sinagoge, Kristen masuk gereja, nyambungnya di mana? Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, kata Yesus harus hidup sama seperti Yesus hidup. Tadi poin pertama ibadah di sinagoge, Yesusnya, Kristennya ibadah di gereja. Yesus sujud Matius 26:39 ketika beribadah kepada Tuhannya, Kristen lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi di gereja. Nyambungnya di mana? Berikutnya, ketika Yesus patuh dan taat terhadap hukum Taurat, Yesus itu di dalam Imamat 11 nomor 7, katanya babi itu haram. Yesus kan patuh dan taat. Otomatis Yesus ikut. Yesus nggak makan babi. Tiba-tiba mayoritas Kristen itu makan B2, makan gondit. Nyambungnya di mana? Itu loh. Nah, terakhir, kenapa sampai Yesus usir Kristen dalam Matius 7:23? Kenapa sampai terjadi hal demikian? Karena begini teman-teman, di dalam kitab Roma 1:22 sampai 25, teman-teman Kristen itu telah mengganti kemuliaan Elohim yang tidak fana, yang bukan manusia, bukan anak manusia, bukan bayi, yang tidak kelihatan, yang esa, dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus. Diganti itu. Akhirnya Elohim hukum kalian. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim, nomor 25-nya. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan dusta. Dan memuji, menyembah makhluk. Dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Makanya mereka itu setelah diusir sama Yesus, Matius 7:21 sampai 23. Mereka itu akan dihukum sama Elohim. Dibuang ke dalam api neraka. Datanya mana? Matius 7:15 sampai 23. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Kalau kita selidiki buahnya, pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, mutiara yang diajarkan oleh Yesus, ilmu dan kebenaran itu tidak nyambung dengan apa yang diterapkan oleh teman-teman Kristen selama hidup di muka bumi ini. Karena ketika Yesus mengajarkan yang Tuhan Bapa, mereka malah menyembah Yesus. Yesus mengajarkan bertobat ketika kita hendak mengakui dosa kita bersalah, bertobat kepada Tuhan. Angkat tanganmu, menengadah ke atas dalam 1 Yohanes 1 nomor 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus. Sementara apa yang diajarkan Kristen? Ah udahlah, nyantai-nyantai aja kau. Duduk-duduk kau merokok-merokok, biar habis kau tampar istrimu, tetap Yesus akan tanggung dosamu. Biar habis kau curi sendal misalkan di gereja atau di masjid, tetap Yesus akan ampuni dosamu, akan ditebus dosamu. Biar kau curi ayam di rumah tetanggamu, tetap akan diampuni dosamu. Itu yang diajarkan oleh Aliteng. Nyambungnya di mana? Silakan ditanggapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Silakan. Oke. Kau berbicara. Saya tambah sih. Ini izin, Dadal. Silakan. Kau kan sedang mencari gonditnya siapa. Dan tadi kamu bernarasi bahwa bukannya kebenaran Islam itu tidak mungkin bersandar dari agama orang lain. Itu benar. Karena sejauh ada statement Kristen lebih duluan, maka kita uji yang duluan. Itu rumusannya. Nggak bisa kita tiba-tiba yang belakangan, kemudian dikoreksi yang belakangan ini. Sementara yang duluan dari dulu sudah ada, dianggapnya suatu kebenaran. Nah, contoh, kamu sedang mencari gondit yang ada di Bible yang dikatakan oleh Yesus, jangan melemparkan mutiara kepada gondit. Dan di situ ada guguk juga kan, yang nggak boleh memberikan barang yang kudus. Telah nyata bahwa orang Kristen sangat anti membaca Bible, sehingga tidak mengetahui siapa yang diperumpamakan 2 ekor binatang itu. Kalau Darel mengetahuinya, saya yakin seorang pendeta pasti tahu apa pengajarannya dan tertuju kepada siapa gondit dan juga guguk itu. Saya memberikan pengetahuan tambahan untuk saudara-saudara Kristen karena saya pernah di Kristen. Dengan membaca Bible kita tahu dan menjawab siapa yang dimaksud oleh Yesus, gondit dan guguk itu. Kita sama-sama simak 2 Petrus pasal 2 nomor 20 sampai 22. Di situ ada kalimat perumpamaan yang cocok. Di situ ada yang guguk kembali ke muntahnya dan gondit yang kembali mandi ke kubangannya. Kalau dibaca dari nomor 20, siapa di situ yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat? Siapa? Daril? Nanti kau jelaskan itu ya. Nanti kau baca itu. Siapa yang percaya, mereka yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kristen yang percaya. Kemudian dia melepaskan diri dari kecemaran dunia. Masih Kristen juga. Dan dia kembali lagi mengajarkan pengajaran yang sebelumnya, yaitu Kristen. Perumpamaan itu ditujukan kepada siapa? Guguk yang kembali ke muntahannya dan gondit yang mandi-mandian lumpur gitu. Silakan. Tertuju kepada siapa? Yesus ini menyinggung Kristen ya, Kang Dito ya? Oke. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum Kang Dito semuanya. Maaf saya tadi jauh tidak berangkat. Jadi kalau semacam ini kita sudah mengetahui siapa guguk dan gondit, terdiam, terbungkam mulutmu. Bible yang menamparmu sendiri. Kau tanya siapa di situ gondit dan guguk. Kalau sekarang kira-kira Pak Arom, siapa yang gondit dan guguk itu, saudara? Bang Arom, yang lain saya mau turun dulu, ini mau Jumatan saya di sini. Izin semua ya, abang-abang guru-guruku sekalian. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fandi kuliahnya. Terima kasih Bang Fandi. Saya juga mau ini nih, mau Jumatan ini bentar lagi. Belum, masih jam 10.56 belum. Loh, saya kan kerja. Maksudnya gimana maksudnya? Kalian berangkat kerja. Oh gitu. Ke arah siapa? Apa itu mutiara itu Arom dan ke arah siapa gondit itu? Gondit ke arah mulah. Sudah tadi datang Langsung skakmat.
data yang dibawa Kang Dito tadi, kau udah baca belum? Udah baca belum? Iya, coba baca dulu. Coba baca dulu. Kembali ke kubangannya itu, baca dulu. Namun guru. Ikut ketawa saya. Kang Dito copy paste ketawa saya, jangan dong. kita kan bagian pinang di belah dua ini saudara. Dit itu. Kan dulu Rom. Apanya yang mau diterangkan? Kau udah baca, coba baca. Saya sambil jalan ya, Kang Dito, Bang Ardi, Ya, nggak apa-apa. lanjut. Terangkan Nanti kalau lebih mau detail. Jumatan ditutup aja Bang Aram. Nanti kalau udah mau Jumatan tutup aja, nggak apa-apa. Itu gini, tidak ada satu manusia pun di dalam Bible pada saat itu yang menceritakan bahwasanya ada satu orang manusia yang beribadah kepada Yesus sebagai Tuhan. Gak ada itu. Yang ada hanya proskuneo. Coba, Yesus itu hanya mentok di proskuneo aja. Hanya disembah sebagai sembah penghormatan aja. Betul nggak, Immanuel? Betul. Oh, nggak bisa lari-lari kabur-kabur, nggak bisa. Karena kami paham original teks kitabmu gitu loh. Jadi 2 Petrus 2 ayat 22 seperti guguk Kok lari kau ke sana? seperti guguk yang kembali ke muntahnya dan bedua gondit yang kembali ke kubangannya, begitulah orang yang sudah mengenal firman Tuhan dan kembali kepada si jahat. Begitulah si Arom dan si Dito ini udah tahu dia kebenaran firman Tuhan dan dia menyangkal Kristus. Jadi sebenarnya kepada mereka yang mengingkari firman Tuhan ini, itulah Oke. Nggak apa-apa Kang Dito. Ini pengertiannya ngalah-ngalahin bapak-bapak ini sih, gereja sih. coba. Jadi Nggak apa-apa. itu penjelasannya. Dia yang sudah mengenal firman Tuhan tetapi meninggalkan Yang mana yang Kristus. firman Tuhan? Yang mana yang firman Tuhan? Yang mana? Ya, mutiara itulah firman Tuhan. Enggak, ya, yang mana yang firman Tuhan? Yang mana? Sebelah mana firman Tuhan? Kebenaran yang ada di dalam Injil. Ah, yang mana itu? Ayat berapa? Yang mana yang firman Tuhan? Akulah jalan keselamatan firman Tuhan. Akulah jalan, sebentar. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada Yesus seorang adalah pun, sebenarnya. tidak ada Betul, seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku itu. Betul. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan Itu berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang. berlaku Zaman sebelum Yesus juga berlaku. Baik, kita uji sekarang. Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, betul? Betul. Bapa di mana? Di sorga. Bapa di mana? Di sorga. Di sorga. Baik, sekarang pertanyaan saya. Henok melalui Yesus nggak? Jediar, macet. Ayo. Henok melalui Yesus nggak? Yesus. Ah, di mana tertulis Henok melalui Yesus? Di mana? Yesus prainkarnasi. Ya. Penipu dasar kau, Darel. Penipu. Mana ada tulisan Yesus di situ? Mana? Nama Yesus itu sebelum perjanjian baru memang tidak ada nama Yesus. Ya sudah, berarti melalui Yesus nggak? Melalui Yesus. Di mana Yesus. tertulis itu? Di mana tertulis? Saya minta tertulis, jangan ngarang. Sabar. Tenang Di mana? dulu, kawan. Tenang dulu, kawan.
Di mana tertulis melalui Yesus di situ? Di mana? Sabar dulu. Kau senang dulu kau. Iya, silakan. Bahwasanya Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan Yesus tidak Saya ada nggak tanya segala itu. sesuatu. Sabar dulu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana Henok? Di mana Henok melalui Yesus? Di mana? Sabar dulu kok. Yesus ini sudah ada sejak dari kekekalan. Saya nggak tanya itu. Saya bertanya di mana Bisa tidak? Sabar dulu. Si Pandi Ahmad tadi 2 jam dia 2 kilometer bolak balik bisa nerangkan, aku nggak bisa kau kasih. Loh, iya silakan. Tapi saya begini. Saya hanya menerima apa yang saya tanyakan. Oke, Itu. yang kau tanyakan gini sebentar. Yang saya tanyakan adalah di mana Henok melalui Yesus? Di mana? Nama Yesus belum ada di perjanjian lama. Saya nggak tanya namanya. Saya tanya tertulis Yesus di mana? Yesus tidak ada di perjanjian lama, di Henok. Berarti nggak ada di perjanjian nama Yesus. Tetapi Yesus sudah ada. Macet kau. Henok sekarang ke bertanya sorga tidak melalui Yesus. Pertanyaan sama, mirroring yang sama aku kasih sama kamu. Di mana ada Adam itu di perjanjian Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Adam atau Nuh? Di mana? Di mana ada pernyataan Adam itu atau Nuh itu bertuhankan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Quran. Ayo. Coba. Macet. Macet. Ayo. Di Al-Quran. Di Dalam mana? Quran. Tunjukkan. Oke. Sebentar. Satu-satu ya. Tapi ya. Oke. Sabar. Boleh ya. Jadi aku buka ini. Nih, Al-Baqarah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang jediar. 1, 2 ya. 2. Tunjukkan Nuh itu. Mana dia? Sabar. Satu-satu dong. Jangan tanya itu langsung 10, 2 jangan dong. Satu-satu. Sebentar. Saya sebutkan anak-anak Adam sekarang ya. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang 2 putra Adam yang dengan sebenarnya. Ini Al-Baqarah ini surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 27. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang 2 putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya yaitu Habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membun-bunmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jediar. Sekarang saya tanya gantian. Saya tanya satu-satu. Satu dong. Nggak bisa. Saya nggak mau kalau dua-dua. Saya maunya satu-satu. Ya jangan. Sebentar. Gantian dong. Saya tahu. Tanyalah. Sabar. Gantian. Satu-satu boleh nggak? Boleh. Baik. Berarti kau mengakui barusan saya sudah menjawab dengan ayat. Nuh gitu kan? belum, hanya Adam saja, masih Nuh belum. Itu pertanyaan kedua. Tunjukkan Nuh di mana Nuh berkata. Oh no, mau no. Oke. Oke nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Waqalar kabu fiha majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya majriha ini ya bacanya ya. Oke, dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang jediar. Sekarang gantian Surat saya. Nuh aja ada dalam Al-Quran. Surat Nuh ada dalam Al-Quran. Sabar. Boleh, Gantian saya sekarang. Gantian. Gantian. Oke ya.
Sejauh ini Yesus kan hanya disembah sembah penghormatan ya kan. Sembah penghormatan sejauh ini. Jadi menggunakan kata proskuneo di situ. Dan proskuneo itu bisa disematkan kepada manusia, bisa disematkan kepada malaikat, bisa. Gitu kan? Gimana? Sembah proskuneo bisa sembah Iya. penghormatan, bisa juga Iya, sembah penghormatan, bukan sembah ibadah. Bisa juga sebagai sembah ibadah. Oke, sebentar. Sekarang kalau proskuneo adalah sembah ibadah, tunjukkan kepada saya proskuneo itu artinya ibadah. Di mana? Coba lihat dulu di apa, ketikkan dulu di Google itu. Enggak Proskuneo mau pun saya, berlaku. Anda yang tunjukkan, Anda yang tunjukkan. Enggak mau. Berlaku juga Tunjukkan. dia untuk sembah ibadah. Ya, tunjukkan kepada saya datanya. Di mana Ya. proskuneo diartikan ibadah? Di mana? Kepada Yesus itu pun proskuneo penyembahan secara penghormatan Ya, bisa jawab. juga berlaku. Ayat berapa? Ayat berapa? Ini saya ketik di sini ayat berapa? Saya siap ngetik. Ketikkan aja di situ di Google. Cak ketik di Google itu. Enggak, Proskuneo itu langsung bisa aja nggak? sebutkan Lukas, Matius, Markus. Cepetan. Sini. Nggak ada di Lukas Matius. Bahasa Indonesia. Oh, di mana? Di Kisah Para Rasul ada? Di mana? Kenapa? Di Wahyu? Sebentar. Proskuneo itu bukan Jangan hanya ngomong sebagai dulu, tunjukkan sabar. ayatnya dulu, saya buka. Tunjukkan ayatnya dulu di sini. Di sini saya akan ketik ayatnya. Sebentar ya. Saya ngetik ayat ini. Ayat apa? Jangan, Lukas, Markus, Hardi, Matius. jangan perkosa tamumu Hardi. Come on. Loh enggak, Jangan justru saya ingin memberikan edukasi bahwasanya ayat yang Anda sebutkan itu ada diartikan proskuneo, diartikan ibadah gitu loh, mana? Coba ketikkan dulu apakah proskuneo. Jangan kemana-mana, ayatnya dulu, ayat. Di sini aku malah saya diskusi sama kayak kau Hardi. Nggak bisa apa? Kau perkosa tamumu. Ya ayat, yang saya minta ayat dong. Nggak ada ayatnya di Alkitab itu. Berarti di Alkitab proskuneo tidak diartikan ibadah. Diartikan ibadah. Di mana tertulis? Silakan. Coba ketikkan di Kisah Para Rasul itu yang apa itu? Kisah Para Rasul berapa? Kisah Kisah kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Iya, Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul berapa? Nggak aku hafal. Coba Ya, kau cari dulu. Kau cari. Setelah kau cari dulu sekarang. Sekarang kau cari, saya ketik di sini. Silakan. Harus ketikkanlah di situ. Di mana? Karena kau yang pegang alat. Loh kok jadi menggantungkan ke saya? Kenapa menggantung ke saya? Kenapa? Nggak apa-apa, ketikkan aja. Kita bukan cari menang kalah, kita cari kebenaran. Kalau cari kebenaran, kenapa Anda nggak punya laptop sendiri? Kenapa nggak punya tab sendiri? Kenapa? Kenapa nggak punya HP sendiri? Kan katanya cari kebenaran. Bentar. Hardi, diskusi bukan cari menang kalah kawan, cari kebenaran. Diskusi itu bukan cari menang kalah, betul. Diskusi itu Kalau cari kau kebenaran kan berharap begitu. menang, kau tujuanmu salah tujuan dengan Ya tujuanku. sekarang kau tunjukkan ke saya bantu ketikan kau Kisah Para Rasul berapa? Sekarang tunjukkan kau yang pertama membuka kata-kata proskuneo. Di mana kata-kata proskuneo itu terjadi? Di Alkitab Oke, itu di mana? ya gitu dong. Kalau gitu enak. Saya Silakan. tunjukkan. Nanti gantian kau Silakan. nunjukkan gitu yang adil. Diskusi harus adil nggak? Saya tanya. Iya adil, harus adil lah. Diem dulu nak. Ah, iki ya, nih. Sebentar ya. Sebentar. Gimana kata-kata proskuneo Iya. itu? Sebentar. Iya. Aduh. Si. Turun dulu. Ayo sana dulu sama Mama. Mama. Aduh. Si. Aduh. Sabar nak. Sabar. Nih proskuneo. Ini mau dari perjanjian lama atau perjanjian baru saya tanya? Oke, berarti kesimpulannya dari perjanjian baru, betul? Oke, baik. Bentar. Menyembah. Ini. Lukas 2 ya kalau nggak salah. Sebentar ya.
Sembah, menyembah. Oh, banyak kali ayatnya ini. Ah, ini. Mau berapa ayat, bro? Yesus. Ah, gimana? Satu aja yang mengena ke Yesus saja. Yang untuk Yesus saja berarti. Yang mengena ke Yesus. Terus gembala coba. Oke. Gembala menyembah Yesus. Penyembahan para gembala. Lukas 2 nomor 8 sampai 9 tuh. Silakan. Silakan, bro. Saya izin dulu, udah sampai masjid nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap Kang. Waalaikumsalam. Aku juga mau izin ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sebenarnya juga mau. Oke lah. Mau izin. Nanti kita lanjut lagi Ardi ya. Kalau gitu, Iya, oke. Kemana Darel? Ada Bang Eri di sini Darel. Kenapa kok kabur? Nanti lah kita ya. Banyak kali sholat dulu kau berdosa kau. Belum lah kok kayak di Medan aja. Ini satu aja. Oh, boleh. Satu aja. Oke, boleh. Matius 2 ayat kedua. Ya, dan bertanya-tanya di manakah dia, orang Yahudi ini, Yesus maksudnya ya, yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia tuh, betul nggak? Nah, pakai kata apa ini? Iya, pakai kata apa menyembah ini? Original teksnya. Coba lah lihat original teksnya. Coba lihat. Proskuneo ini loh, tuh, proskuneo. Dah, kabur. udah kabur lah. Enggak, saya kick dia. Aku kick dia. Lah kenapa? Enggak, kabur. Hah? Kabur apa di kick? Aku bukan moderator. Oh, kirain di kick. Kabur berarti. Udah kacau dia ini. Udahlah kita teman-teman baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Facebook nggak mungkin ya kan, yang ada di YouTube dan ada di TikTok. Bang Aram, monitor Bang Aram. Bang Aram. Ke masjid kayaknya Bang Ardi. Kita tutup aja. Semuanya. Ya, waalaikumsalam. Ditutup aja Bang Aram, ditutup aja. Ya, dilengkapin aja ya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.